Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3, tugas mata kuliah MHP akan menjelaskan tentang e-commerce marketing dan advertising concept. Kenalkan, saya Ahmad Muslim, NRP 7001. Saya Galih Randy Setiawan, NRP 21. Saya Nita Ambarwati, NRP 5. Saya Eka Faramatika, NRP 83. Saya Arif Rahman, NRP 140. Jadi ini yang pertama outline-nya yang akan kita bahas secara garis besarnya ada dua, yaitu video advertising, shoot, click, dan buy. Kemudian yang selanjutnya ada customer online, yaitu the internet audience and consumer behavior. Di dalam consumer online itu ada beberapa sub. Yang pertama itu ada internet traffic pattern, di dalamnya ada intensity and scope of usage, kemudian ada demografi and access, type of internet connection, sama community effect. Kemudian selanjutnya consumer behavior model, profile of online consumer, the online purchasing decision, shoppers. Selanjutnya ada what consumer shop for and buy online, intentional acts, why some people don't shop online, trust, utility, and opportunism in online market. Yang pertama ini adalah video ads. Salah satu yang dijelaskan di video ads adalah iklan TrueView. Jadi iklan TrueView ini merupakan iklan standar yang diberikan oleh YouTube. Jenis iklan ini paling banyak digunakan oleh para pengiklan karena dia ini memungkinkan si penontonnya untuk dapat melewati iklan setelah 5 detik. Kemudian penonton bisa lanjut untuk menonton YouTube-nya. Selain itu, si pengiklan tidak dikenakan biaya kecuali penonton itu melihat iklan secara penuh setidaknya selama 30 detik. Nah, untuk rasio biaya per klik untuk iklan TrueView itu lebih rendah daripada Google Search Ads. Kemudian iklan TrueView itu dapat ditargetkan berdasarkan demografi penonton atau berdasarkan apa yang sebelumnya dilihat oleh si pengguna di situs web pengiklan. Selanjutnya ada jenis-jenis iklan TrueView. Yang pertama ada video discovery ads. Jadi iklan yang muncul di beranda YouTube, biasanya ada di sidebar video terkait dan juga di halaman pencarian. Kemudian selanjutnya ada in-stream ads, di mana iklan itu ditampilkan sebelum video YouTube. Jika iklannya memiliki durasi lebih dari 20 detik, maka penonton memiliki opsi untuk melewati iklan tersebut setelah 5 detik. Kemudian ada fitur yang disediakan oleh iklan TrueView. Yang pertama, ada tautan menuju situs web pengiklan. Kemudian TrueView for shopping. Jadi pengiklan itu dapat menyertakan gambar, penawaran produk, dan juga harga di iklan tersebut. Kemudian ada TrueView for action. Jadi iklan TrueView ini memungkinkan pengiklan untuk dapat menempatkan banner call to action yang dapat diklik di bagian bawah video saat diputar dan juga di akhir video. Ini di sebelah kanan ada contoh TrueView for action. Di sini ada iklan Escape with us. Jadi di sini ada banner buat ngebooking si iklannya itu. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang consumer online, the internet audience and consumer behavior. Jadi di sini sebelum perusahaan dapat mulai menjual produknya secara online, mereka harus terlebih dahulu memahami jenis-jenis orang yang akan mereka temukan secara online dan bagaimana orang-orang tersebut berperilaku di marketplace. Next, untuk bahasan yang pertama yaitu internet traffic pattern, the online consumer profile. Jadi prinsip pertama pemasaran adalah seorang penjual harus mengenali pelanggan mereka. Jadi untuk konsep ini juga berlaku kepada pemasar di online, secara online. Ya, ini ada data bahwa pada tahun 2016 sekitar 265 juta orang dari segala usia memiliki akses ke internet, sekitar 92 juta rumah tangga di Amerika Serikat, lebih dari 75% memiliki akses broadband ke internet di seluruh dunia, sekitar 3,4 miliar orang yang online. Jadi di sini dapat kita lihat profil dari pengguna internet pada tahun 2016-2017 bahwa secara dari sisi bisnis ada hal-hal baru, yaitu
penggunaan online marketing, advertising yang meningkat. Lalu ada penggunaan mobile advertising, penggunaan search engine, social and local marketing, viability issues, dan native advertising. Begitu juga dari sisi teknologi dan society. Next. Untuk yang pertama dari pembahasan tadi bahwa itu tentang intensitas dan skop penggunaan dari online marketing ini. Jadi pada tahun 2016 lebih dari 80% populasi Amerika Serikat secara teratur menggunakan internet yang mereka menghabiskan hampir 5 jam dan 45 menit sehari berdasarkan riset dari Person eMarketer pada tahun 2016. Dan juga pada tahun 2016 penggunaan ponsel pintar dan tablet menjadi titik akses utama ke internet perdagangan online. Sekitar 210 juta orang atau 80% dari semua pengguna internet Amerika Serikat mengakses internet menggunakan telepon seluler. Jadi semakin banyak waktu yang dihabiskan pengguna untuk online menjadi lebih nyaman dan akrab, mereka menjadi lebih nyaman dan akrab terhadap fitur-fitur layanan di internet. Dan semakin banyak juga layanan yang mungkin mereka jelajahi. Kesimpulan ini diambil dari riset Pew Research Center. Next. Lalu ada demografik dan akses. Pada tahun 1995 sampai dengan 2000, internet didominasi oleh orang pria yang berkulit putih, muda, dan berpendidikan tinggi. Lalu juga dari sisi pendapatan bahwa 97% rumah tangga dengan pendapatan di atas $75.000 di Amerika Serikat itu mereka menggunakan internet dibandingkan dengan rumah tangga dengan pendapatan di bawah dari $30.000 itu cuma 77%-nya yang menggunakan internet. Namun juga dari sisi pendidikan juga bahwa semakin tinggi pendidikan itu juga semakin besar kemungkinan mereka untuk menggunakan internet. Namun pada tahun 2016 semua indikator-indikator ini mulai berkurang di mana sebesar 97% orang dengan jadi disimpulkan bahwa dari data-data tadi adanya kesenjangan di antara pengguna internet berdasarkan batasan-batasan tadi yaitu jenis kelamin, ras, pendapatan, dan juga pendidikan. Namun hal-hal ini mulai berkurang seiring berjalannya waktu karena kemudahan untuk mengakses internet ini juga meningkatkan para pengguna untuk pemasaran online. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang type of internet connection dan juga dampak dari broadband dan mobile. Jadi di sini itu ada sebuah pernyataan bahwa di tahun 2016 ada sekitar 92 juta rumah tangga yang memiliki layanan broadband di rumah mereka sendiri, atau lebih dari 75% dari seluruh rumah tangga yang ada di Amerika. Nah, berikutnya itu ada penelitian dari Pew Research Center menunjukkan bahwa tingkat adopsi broadband lebih rendah untuk orang dewasa yang lebih tua, mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah, dan juga mereka yang memiliki pendapatan rumah tangga yang rendah. Jadi kesimpulannya itu dampak dari broadband dan juga mobile adalah sebuah dasar dari terbentuknya platform e-commerce dan juga pemasaran secara mobile yang tidak ada di beberapa tahun yang lalu. Berikutnya itu saya akan menjelaskan tentang community effect. Jadi ini efek dari komunitas terkait pelanggan yang membeli sebuah produk. Jadi di sini itu kenapa pelanggan membeli sebuah produk itu karena mereka sudah pernah menjelajahi yang namanya sosial media. Jadi di sini ada penjelasan bahwa sebuah studi terhadap 6.000 pengguna jejaring sosial yang menemukan bahwa jejaring sosial memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku belanja dan pembelian. Dan juga diperkirakan ada 40% pengguna media sosial telah membeli suatu item atau suatu barang setelah membagikan atau memfavoritkan di Facebook, Pinterest, dan Twitter. Jadi di sini itu kesimpulannya adalah media sosial mendorong pelanggan untuk membeli sesuatu karena dirasa lebih dipercayai dan lebih aman bahwa produk itu memang bagus atau kualitasnya bagus gitu.
Lalu berikutnya saya akan menjelaskan tentang consumer behavior model. Jadi di sini itu menjelaskan terkait perilaku konsumen dalam membeli produk. Jadi di sini itu menganut beberapa ilmu sosial, di antaranya itu sosiologi, psikologi, dan ekonomi. Jadi di sini itu menjelaskan bahwa model perilaku konsumen berusaha untuk memprediksi atau menjelaskan apa yang dibeli konsumen, di mana, kapan, berapa, dan mengapa mereka itu membeli produk tersebut. Jadi harapannya dari model tersebut itu perusahaan atau penjual itu bisa mengambil keputusan bahwa konsumen dapat dipahami dan perusahaan akan memiliki gagasan yang jauh lebih baik bagaimana cara memasarkan atau menjual produknya. Dan ini adalah gambar model dari consumer behavior. Jadi yang pertama itu ada culture, sosial, dan psychological. Lalu berikutnya itu di sini ada brand, marketing, communication, stimuli, dan yang berikutnya ada in-store behavior, dan yang terakhir kenapa pelanggan itu membeli atau buyer decision. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait profile of online consumer. Jadi di sini itu di sini akan menjelaskan tentang perilaku konsumen dalam membeli sebuah produk, alasan mereka itu membeli itu kenapa. Jadi di sini itu dijelaskan bahwa konsumen itu membeli karena biaya transaksinya itu lebih murah dibandingkan membeli secara offline. Jadi di sini itu ada offline sama online. Kalau online dia itu mempertimbangkan biaya, kenyamanan, dan juga sekaligus harga dari produk tersebut. Kenapa kok dia itu tidak memilih offline? Karena dari sisi pelanggan lebih mengutamakan untuk menghemat waktu. Jadi dia lebih memilih online karena dari sisi biaya, waktu, dan juga harga itu lebih praktis dan lebih murah. Itu. Next. Nah, selanjutnya adalah online purchasing decision, yaitu mengapa konsumen lebih memilih channel online. Dari sebuah survei yang dilakukan, ada beberapa alasan. Dan yang paling tinggi adalah mengenai lower price, yaitu dengan presentasi 59%. Kemudian disusul oleh shop from home, di mana dengan channel online, customer itu bisa melakukan pembelian di rumah mereka masing-masing. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya yaitu pembelian online bisa dilakukan dalam 24 jam selama 7 hari. Jadi bisa dilakukan kapan saja, lebih fleksibel. Next. Lalu selanjutnya yaitu the consumer decision process, di mana tahapan-tahapan suatu seorang konsumen melakukan pembelian online. Pertama yaitu awareness, need, recognition, yaitu customer yang menyadari bahwa mereka itu membutuhkan sesuatu hal. Kemudian mereka masuk ke tahap kedua yaitu melakukan search, di mana mereka mencari item-item atau hal yang bisa memenuhi kebutuhan mereka yang mereka butuhkan. Setelah mereka menemukan alternatif-alternatif, mereka akan melakukan evaluasi terhadap alternatif yang mereka pilih dari segi harga, kualitas, dan lain sebagainya. Kemudian setelah mereka memilih pilihan item tadi, mereka akan melakukan pembayaran. Setelah itu, setelah membeli, mereka akan melakukan post-purchase behavior loyalty, yaitu mereka akan menentukan apakah mereka akan membeli barang itu kembali, bahkan dengan jumlah yang lebih besar, atau mereka akan membeli barang yang lain di toko yang sama, yang serupa. Next. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini juga ada sebuah model untuk customer yang berada di channel online. Hampir sama, hanya saja di sini di bagian awal itu yang mempengaruhi ada culture, social norm, psychological factor, background demographic factor. Kemudian di sini ada market similarity yang di awal tadi secara umum
yang sudah disebutkan ada brand, market communication stimuli, dan film capabilities. Sedangkan untuk channel online, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi seperti website dan mobile platform, kemudian ada consumer skills, product karakteristik, purchasing attitude, perceived behavior control, dan social network. Next. Selanjutnya, shopper, yaitu ada browser dan buyers. Nah, di sini shopper itu dianggapnya sebagai pembeli online, pembeli secara online. Menurut survei di US, itu ada 90% shoppers, di mana 77%-nya itu mereka membeli secara online, dan 13%-nya mereka mencari secara online, namun belinya secara offline, kayak gitu. Lanjut. Apa yang dibeli consumer secara online? Nah, ini terbagi dua item, yaitu item kecil, small ticket item, itu biasanya barangnya seharga kurang dari $100. Itu bisa seperti baju, buku, fashion, kayak gitu. Nah, orang-orang itu lebih mudah membeli barang ini gara-gara memang murah dan mudah untuk dikirim-kirim. Untuk item yang kedua jenisnya itu jenis big item, big ticket item, yaitu barangnya besar, bisa seharga lebih dari $1.000. Nah, ini seperti furniture, komputer hardware, kayak gitu. Nah, namun sejak adanya penawaran free shipping, itu penjualan secara online mulai meningkat. Lanjut. Intentional act, how shopper find vendor online. Nama lainnya itu goal oriented. Jadi pembeli di e-commerce itu bertindak secara sengaja, bukan karena ada iklan terus tiba-tiba kepencet, itu udah jarang. Karena mereka biasanya sudah tahu apa yang mereka cari, udah tahu produknya, jasanya, atau brandnya melalui search engine atau marketplace, atau langsung ke website yang mereka tuju. Nah, penjual dapat mendesain alur informasi produknya sehingga dapat dicapai oleh calon customer dengan mudah. Lanjut. Why some people don't shop online? Nah, ada dua faktor. Faktor utamanya itu trust factor, yaitu customer itu takut akan penipuan. Bisa privasinya, informasi personal, informasi kartu kredit, email, itu takut dibocorkan atau dikirim email di spam, kayak gitu. Nah, faktor lain itu adalah hassle faktor atau kerepotan. Jadi seperti repot dengan biaya tambahan, kayak biaya ongkir, terus kalau barangnya tidak sesuai, return-nya akan repot, untuk refund juga repot. Lalu ada yang karena barangnya online, jadi tidak bisa merasakan secara langsung produknya kayak gimana. Gitu. Lanjut. Trust, utility, and opportunity in online market. Nah, penjual dapat menciptakan trust kepada calon customer online dengan reputasi yang bagus dari keasliannya atau fairness dan kualitas dari produk, yang mana itu semua adalah elemen dasar dari sebuah brand. Nah, dengan trust yang sudah dibentuk dari brand atau penjual, maka akan meningkatkan nilai dari produk atau jasa mereka sendiri. Nah, kurangnya trust dapat juga menjadi faktor tidak berhasilnya e-commerce. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.